Orang tua zaman dulu hidupnya lebih susah, tapi pernikahannya lebih awet. Sekarang hidup lebih enak, tapi cerainya malah makin cepat. Kira-kira siapa yang sebenarnya salah? Coba deh kita jujur. Kalau dibandingkan sama orang tua zaman dulu, hidup kita jauh lebih gampang. Mau komunikasi tinggal video call, mau kirim uang tinggal transfer, mau makan tinggal buka aplikasi, mau belanja tinggal klik. Semuanya serba mudah, tapi anehnya hubungan justru makin rapuh. Baru nikah setahun mulai bilang bosan. Baru 2 tahun mulai merasa salah pilih pasangan. Baru sedikit diterpa masalah langsung ngomong, kayaknya kita udahan aja. Kenapa bisa begitu? Coba lihat orang tua kita dulu. Mereka menikah bukan karena semuanya sudah siap. Banyak yang menikah dengan uang pas-pasan, rumah masih numpang, perabot seadanya. Bahkan ada yang tidur cuma beralaskan tikar. Tapi mereka tetap bertahan karena mereka sadar nikah itu bukan lomba siapa yang paling cepat bahagia, tapi perjalanan panjang yang harus dijalani berdua. Sekarang beda. Sedikit kecewa langsung merasa salah pasangan. Sedikit bertengkar lalu update status galau. Sedikit nggak diperhatikan langsung cari perhatian dari orang lain. Lucunya yang dicari pasangan sempurna, padahal dirinya sendiri juga masih penuh kekurangan. Maunya dimengerti, tapi susah mengerti. Maunya dihargai, tapi pelit menghargai. Maunya didengar, tapi pas pasangan ngomong malah sibuk main HP. Terus kalau hubungan retak, yang disalahkan cuma pasangan. Orang tua zaman dulu punya satu prinsip yang sekarang mulai hilang. Kalau ada yang retak, diperbaiki. Sekarang, kalau retak sedikit, diganti. Handphone rusak, ganti. TV rusak, beli baru. Motor rewel, jual. Sayangnya, mental seperti itu ikut dibawa ke dalam rumah tangga. Begitu pasangan bikin kecewa, langsung berpikir cari yang baru. Padahal, kalau karaktermu nggak berubah, mau ganti pasangan 10 kali pun, masalahnya bakal tetap datang. Karena masalahnya bukan selalu di orangnya, kadang ada di cara kita menjalani hubungan. Belum lagi di media sosial. Nah, ini nih biang kerok yang sering nggak disadari. Setiap hari kita disuguhi pasangan yang kelihatannya romantis. Suami kasih bunga, istri kasih kejutan, liburan ke luar negeri, dinner mewah, pegangan tangan sambil senyum. Terus kamu lihat pasanganmu yang lagi tidur ngorok sambil pakai sarung. Langsung mikir, oh hidupku begini amat. Padahal yang kamu lihat itu cuma cuplikan yang gak diupload. Waktu mereka bertengkar, waktu nangis, waktu saling diam. Jangan membandingkan kehidupan asli kita dengan potongan video orang lain. Itu gak adil. Orang tua zaman dulu juga bertengkar. Jangan dikira mereka gak pernah ribut. Mereka juga pernah marah, pernah kecewa, pernah ngambek berhari-hari. Bedanya, mereka nggak menjadikan emosi sesaat sebagai alasan mengakhiri semuanya. Mereka tahu rasa marah itu lewat, rasa kecewa juga bisa hilang. Tapi keputusan yang dibuat saat emosi seringkali disesali seumur hidup. Sekarang banyak yang menikah karena cinta. Bagus, tapi lupa. Pernikahan bukan cuma hidup dengan rasa cinta. Ada tanggung jawab, ada pengorbanan, ada kesabaran, dan ada komitmen. Karena rasa cinta itu naik turun. Hari ini bisa berbunga-bunga. Besok bikin kesal, lusa bisa marahan. Kalau bertahan cuma mengandalkan perasaan, hubungan akan gampang roboh. Ada lagi yang lebih menyedihkan. Sekarang orang lebih mudah menyerah. Baru dikasih ujian sedikit, sudah bilang capek. Padahal orang tua kita dulu menghadapi ujian yang jauh lebih berat. Ekonomi sulit, anak banyak, pekerjaan berat. Tapi mereka tetap berusaha pulang ke rumah dan menyelesaikan masalah bersama. Bukan lari mencari pelukan orang lain. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti semua pernikahan zaman dulu itu sempurna. Ada juga yang penuh luka, ada yang dipenuhi kekerasan, ada yang tidak sehat. Kalau sebuah hubungan sudah berisi kekerasan, ancaman, atau membahayakan keselamatan, bertahan bukanlah kewajiban. Yang patut dicontoh adalah semangat memperbaiki hubungan yang memang masih bisa diperbaiki, bukan memaksa bertahan dalam keadaan yang merusak. Jadi kalau ditanya, kenapa orang tua zaman dulu lebih awet menikah? Ya karena mereka sadar, mereka satu tim. Kalau ada masalah, yang dilawan adalah masalahnya, bukan orangnya. Mereka lebih banyak memperbaiki daripada menuntut, lebih banyak bersyukur daripada membandingkan, dan lebih banyak menjaga komitmen daripada mengikuti ego. Karena rumah tangga yang bertahan puluhan tahun bukan dibangun oleh 2 orang yang tidak pernah bertengkar, tapi oleh 2 orang yang setiap kali badai datang tetap memilih duduk bersama, mencari jalan keluar, dan pulang ke rumah yang sama. Sebab pada akhirnya, pernikahan yang awet bukan soal menemukan pasangan yang sempurna, tapi tentang 2 orang yang sama-sama sadar. Tidak ada hubungan yang bertahan lama kalau dua-duanya selalu ingin menang sendiri.